Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diklat Channel. Pada sesi kali ini adalah merupakan sesi penyampaian materi pada diklat substantif penulisan karya tulis ilmiah bagi guru. Nah, mata diklat yang akan kita pelajari adalah tentang publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku ini adalah merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah bagi guru yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru dalam menulis karya tulis ilmiah. Pada materi ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah tentang pengantar terkait dengan definisi, yang kemudian kedua adalah tentang teknis penulisan, dan yang ketiga adalah jenis publikasi ilmiah yang terdiri dari 3. Kita masuk pada sesi pertama, yaitu introduction. Apa yang dimaksud dengan publikasi ilmiah? Secara umum, publikasi ilmiah adalah merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mempublish atau menyebarkan informasi tentang karya ilmiah yang telah dibuatnya. Nah, proses ini sebenarnya dalam mempublikasikan karya ilmiah itu dalam banyak ragam. Salah satunya adalah dalam bentuk buku. Proses publikasi ini dilakukan dengan tujuan agar apa yang kita tulis atau karya tulis ilmiah kita itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain, dapat dibaca dan menjadi sumber pengetahuan baru bagi orang lain. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan publikasi ilmiah dalam bentuk buku? Publikasi ilmiah dalam bentuk buku adalah merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mempublikasikan karya ilmiah yang telah dibuat dalam bentuk buku agar dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu prosedur penerbitan buku mulai dari penyiapan naskah draftnya, kemudian dikirim ke penerbit, dilakukan editing, review, kemudian diputuskan untuk layak diterbitkan atau tidak, kemudian mengurus serial number untuk penerbitan buku. Kemudian seluruh proses penerbitan buku itu dilakukan oleh penerbit, sehingga guru hanya diharapkan untuk dapat menyiapkan naskah draft buku yang akan diterbitkan. Baik, mari kita lanjut pada sesi kedua dari topik ini tentang teknis penulisan. Secara umum, dalam menulis buku, draft buku ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pada aspek kebahasaan, aspek penyajian, aspek kegrafikaan, dan aspek struktur. Nanti kita akan juga membahas 3 jenis buku yang dapat ditulis oleh guru dan masing-masing memiliki sistematika dalam tata cara penulisan buku itu. Akan tetapi secara umum dulu kita akan melihat bagaimana aspek kebahasaan, aspek penyajian, aspek kegrafikaan, dan aspek struktur dari buku itu. Mari kita lihat pada aspek kebahasaan. Pada aspek kebahasaan, ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Ini tentu terkait dengan diksi, salah satunya. Kenapa? Dalam menulis perlu memperhatikan ejaan kata, kalimat, dan paragraf. Dia harus tepat, lugas, dan jelas. Yang paling penting adalah harus menyesuaikan antara cara kita memilih bahasa atau menggunakan bahasa dengan sasaran siapa yang akan membaca buku itu. Jadi tentu kalau buku bahan ajar tentu disesuaikan dengan tingkatan dan kelas yang kita ajar itu. Yang kedua adalah penggunaan ilustrasi. Ini juga sangat penting karena akan membantu pembaca, khususnya siswa kita, untuk memahami lebih dalam apa yang motor. Penggunaan ilustrasi itu akan membantu pembaca dalam memperjelas atau memahami materi yang kita sampaikan pada buku. Unsur ketiga adalah bahasa yang digunakan harus komunikatif dan informatif. Kalau dia buku bahan ajar, maka dia harus sifatnya edukatif. Tetap memperlihatkan tata cara penulisan, tingkat kesantunan, etis, dan estetis. Jadi semuanya harus dipertimbangkan, karena apapun yang dibaca oleh anak-anak itu akan mudah mereka serap, terima, dan bisa saja itu mempengaruhi perilaku mereka.
Yang keempat adalah judul buku. Dalam memilih judul itu harus selaras dengan isinya. Kemudian yang kedua, dia menarik. Jadi orang baru membaca judul itu sudah menarik. Misalnya pintar berhitung kalau di SD, kemudian pintar matematika kelas 7 gitu misalnya, atau pintar bahasa Inggris. Itu akan menarik. Jadi dia sifatnya sedikit memprovokasi orang untuk tertarik membaca buku kita. Itu baru dari judul. Dan yang paling kunci saya kira yang kelima adalah bagaimanapun tetap kita harus berpedoman pada penulisan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, itu untuk aspek bahasa. Bagaimana untuk aspek penyajian? Pada aspek penyajian, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dalam menulis kita menjaga tetap yang kita sampaikan itu adalah benar. Jadi tidak boleh menjadi sebuah kesalahan. Dia akurat, kemudian dia terdiri dari konsep dan teori, serta kalau dia buku bahan ajar maka tentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga biasanya buku bahan ajar itu acuannya tetap kepada kurikulum. Yang kedua, aspek penyajiannya menggunakan sumber materi yang tepat secara teoritik dan empirik. Jadi tidak boleh mengada-ada, tetapi harus realistis, dapat diterima oleh ilmu pengetahuan secara metodologis. Yang ketiga, buku yang kita tulis dalam menyajikannya bisa menimbulkan kemandirian dan inovasi. Jadi kalau seorang guru menulis buku, maka buku itu harus mampu menciptakan kemampuan siswa ketika membaca buku itu bisa belajar mandiri dan bisa memunculkan inovasi baru. Dan yang keempat adalah mampu memotivasi untuk mengembangkan si pembaca, jadi maksudnya ke siswa. Jadi buku kita mampu memotivasi orang atau memotivasi pembaca setelah membaca buku kita. Itu pada aspek penyajian. Nah, pada aspek kegrafikaan, ini tadi ada kaitannya dengan aspek pertama, bahwa dalam penulisan buku, penggunaan ilustrasi itu tetap harus salah satunya memperhatikan kegrafikaan. Jadi penampilan dari lembar per lembar buku yang kita sajikan, jangan terlalu menumpuk menjadi sebuah kalimat semata jika itu ditujukan pada peserta didik kita yang berada di kelas rendah. Pada aspek kegrafikaan ada unsur pokok pertama, yaitu ukuran buku. Jadi standar kita menggunakan standar nasional untuk ukuran buku sesuai dengan tingkat perkembangan usia. Jadi jangan terlalu besar kalau untuk anak SD. Tampilan tata letak unsur kulit itu harus harmonis, memiliki kesatuan atau unity, enak dilihat gitu. Yang ketiga adalah dalam menggunakan warna. Nah, pemberian warna pada unsur tata letak harus harmonis pada sampul, termasuk juga kesesuaian penggunaan huruf, ukuran huruf, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ilustrasi yang digunakan mampu memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Tetapi biasanya di unsur kegrafikaan ini biasanya menjadi tanggung jawab pada penerbit atau percetakan yang akan mendesain struktur buku kita. Jadi mereka sudah mempertimbangkan ukurannya, mempertimbangkan tampilan dan tata letaknya, penggunaan hurufnya, dan termasuk penataan ilustrasi yang kita gunakan. Nah, yang keempat adalah pada aspek struktur. Pada aspek struktur, yang perlu diperhatikan sebenarnya tetap mengacu pada 3 komponen. Jadi ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Dapat pula struktur buku itu disesuaikan dengan alur dari pembelajaran yang akan dilakukan. Jika dia menjadi buku pegangan bagi siswa. Jadi paling tidak dia berisi bab, di setiap bab itu ada penjelasan KIKD yang akan dicapai oleh siswa, kemudian menggunakan judul bab yang ringkas, padat, dan informatif, tapi tidak memprovokasi. Kemudian pada struktur tentu pada setiap bab ada penanda seperti subbab, penomoran, kemudian undercast, pemilihan atau penggunaan huruf kapital, kemudian ukuran font untuk penegasan pada bagian-bagian tertentu. Nah, yang paling terakhir adalah dalam pengaturan ilustrasi atau pemilihan ilustrasi seperti gambar, raster, foto, kurva, bagan, dena, diagram, grafik, skema, dan peta. Nah, ini semuanya perlu diperhatikan. Jangan sampai menampilkan foto tapi misalnya foto itu tidak jelas
atau foto yang tidak ada hubungannya dengan materi yang dituliskan pada buku itu. Nah, inilah 4 aspek yang harus diperhatikan oleh guru pada saat menulis. Tetapi sebenarnya 4 aspek ini kita akan mendapat bantuan dari penerbit, karena biasanya di penerbit dia memiliki tim editor yang akan membantu kita untuk memperbaiki aspek bahasa. Jadi diksi, pilihan bahasa, pilihan kata, kita akan terbantu untuk mereview itu. Kemudian di penerbit juga akan membantu kita pada aspek penyajian, kegrafikan, dan struktur buku itu sendiri. Baik. Selanjutnya, mari kita lihat jenis publikasi ilmiah dalam bentuk buku dan bagaimana sistematika penulisannya. Kita masuk ke buku teks pelajaran, karena jenis publikasi ilmiah dalam bentuk buku yang dapat dilakukan guru ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah buku teks pelajaran, buku pedoman guru, dan buku pengayaan. Mari kita lihat buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran adalah buku yang berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu, dan itu memang dikhususkan untuk guru dan siswa. Jadi menjadi buku panduan atau buku pegangan, atau bisa menjadi buku pelengkap dari mata pelajaran tertentu. Strukturnya itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kulitnya. Jadi perlu diingat tadi, jika kulit tentu mempertimbangkan judul, pemilihan font, pemilihan warna, dan seterusnya. Jadi kulit buku ini terdiri dari ada kulit buku depan, kemudian ada kulit buku belakang yang disebut dengan tembung buku, dan ada kulit belakang buku. Jadi di antaranya. Kemudian bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman penerbit, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar jika memiliki gambar, daftar tabel kalau ada, dan termasuk penomoran halaman. Ini untuk mempermudah navigasi orang dalam membaca buku kita. Pada bagian isi tentu harus sesuai dengan apa yang sudah kita runut pada daftar isi. Jadi memenuhi aspek materi, kebahasaan, penyajian, dan aspek kegrafikan. Kemudian pada bagian akhir itu memenuhi informasi tentang pelaku perbukuan, siapa yang menulis atau glosariumnya, termasuk daftar pustaka atau menggunakan daftar indeks dan lampiran. Kuncinya buku teks pelajaran itu adalah memang diperuntukkan bagi siswa dan guru sebagai pedoman atau panduan. Itu untuk buku teks pelajaran. Bagaimana jika buku pedoman guru? Buku pedoman guru adalah tulisan guru yang sebenarnya berisi tentang rencana tahunan guru. Itu biasanya memuat tentang apa yang akan dilakukan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan proses pembelajaran. Nah, sistematikanya persis sama dengan yang tadi, cuma memang isinya yang berbeda. Yang pertama adalah tetap ada pendahuluan, jadi tentu ada kulit buku dan seterusnya. Pada pendahuluan itu sudah dicantumkan tujuan dan target. Kemudian rincian rencana kerja ini bisa dalam bentuk bab dan subbabnya, menguraikan apa yang direncanakan, deskripsi kompetensi pedagogi, kepribadian, dan seterusnya. Nah, di bagian 4 itu ada lampiran. Di lampiran ada kalender pendidikan, ada perkiraan ke kredit, sasaran kinerja guru, dan seterusnya. Di bagian penutupnya, di bagian 3 itu tentu ada ringkasan rencana kerja dan ringkasan rencana target. Ini sebenarnya lebih mudah, tetapi ingat setiap guru dapat membuat buku pedoman guru itu per semester atau per tahun. Berarti dia cakupannya 2 semester. Itu bisa saja dilakukan tergantung pada kemampuan guru untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajarannya. Nah, jenis buku yang ketiga adalah buku pengayaan. Buku pengayaan atau biasa kita kenal dengan istilah suplemen. Ini sedikit lebih strukturnya lebih fleksibel, tidak sama dengan buku bahan ajar. Buku bahan ajar kuncinya adalah pada kesesuaian antara materi pada mata pelajaran tertentu yang akan diajarkan oleh guru. Tetapi kalau buku pengayaan, karena dia menjadi suplemen, bisa saja menjadi pendukung pada bagian tertentu, KI atau KD tertentu pada buku pelajaran. Makanya jenis buku ini
hanya digunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Alurnya sesuai dengan logika berpikir penulisnya, karena ini contohnya seperti buku cerita, buku biografi, buku sains, ensiklopedia, dan seterusnya. Termasuk sebenarnya buku contoh soal dan tata cara penyelesaiannya. Nah, ini lebih sederhana strukturnya, terdiri bagian awal, bagian isi, bagian penutup. Bagian awal itu tentu halaman judul, kemudian ada lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, sama pada bagian awal di buku pedoman guru atau buku pelajaran. Pada bagian isi itu memuat bab pendahuluan, kemudian ada masalah yang diungkap, misalnya bagaimana cerdas menyelesaikan perhitungan, misalnya itu bisa dibuat berdasarkan itu. Kemudian yang ketiga tentu bagian penutup, ada daftar pustaka, bisa juga ada glosariumnya, bisa juga ada sistem indeks yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat tulisan. Saya kira itu yang bisa disampaikan terkait dengan buku pengayaan. Jadi jenis publikasi buku yang dapat dibuat oleh guru adalah buku teks pelajaran, buku pedoman guru, dan buku pengayaan. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu tentang materi publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Mudah-mudahan ini dapat memberi sedikit gambaran kepada Bapak Ibu tentang bagaimana sistematika menulis buku sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah bagi buku. Perlu saya sampaikan bahwa kadangkala menulis buku dianggap sebagai sebuah hal yang sangat sulit, tapi kita perlu pahami bahwa sebenarnya cara termudah mengabadikan ilmu itu adalah dengan menulis. Terima kasih banyak. Pada sesi berikutnya kita akan membahas materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.